Sebenarnya yang dibilang mirip Ka'bah itu gambar aslinya berbentuk heksagon nih guys. Apakah semua kotak berbentuk kubus adalah Ka'bah? Annyeonghaseyo 친구들, Yusro Kim Imnida. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine? So good? Nothing problem dong kan? Dan buat kalian yang punya problem untuk saat ini, keep fighting, don't give up. Now for this time, aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang hal yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para K-popers. Ini topiknya lagi hangat banget nih guys, yaitu tentang SM Entertainment yang diduga tidak menghormati Islam. Why? Kenapa seperti itu? Kalian pasti penasaran banget kan? But wait, tahan dulu nih guys. Sebelum kita bahas hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date. Langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, like and comment video ini, serta jangan lupa juga buat share kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusokim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusokim2. Gamsahamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas topiknya bersama-sama. Baru-baru ini hashtag SM Stop Disrespecting Islam menjadi trending di Twitter. Hal itu dilakukan oleh para netizen dengan tujuan mengecam SM Entertainment dikarenakan SM Entertainment diduga tidak menghormati budaya dan juga agama Islam. Seperti yang diketahui, baru-baru ini SM Entertainment merilis merchandise untuk NCT U. Merchandise tersebut berpusat di sekitar lagu NCT U Make a Wish Birthday Song dan terdiri dari pin dan juga pop-up koleksi. Penggemar di sini dengan cepat menyadari bahwa bagaimana merchandise NCT U Make a Wish menarik pengaruh kuat dari arsitektur dan artefak Islam dan menyebut bahwa SM Entertainment dikarenakan ketidakpekaan mereka. Dimulai dari pop-up-nya itu sangat mengingatkan pada Ka'bah Al-Syarif yang dianggap sebagai bangunan suci bagi umat Islam. Ini adalah tempat umat Islam melakukan ritual dan persembahan kepada Allah dan dimaksudkan untuk membawa persatuan hubungan yang kuat antara Muslim dan juga Allah. Itu juga disebut sebagai rumah Tuhan karena itu adalah tengara yang didedikasikan untuk Tuhan dan dimaksudkan untuk digunakan untuk ibadahnya sendiri. Orang-orang juga menggunakan Ka'bah Al-Syarif sebagai tempat sholat 5 waktu. Sedangkan untuk peniti itu berbentuk seperti masjid. Masjid sendiri adalah tempat berkumpulnya umat Islam dan melakukan ibadah seperti sholat. Masjid juga bertindak sebagai pemandu, instruksi dan membantu Muslim dengan tugas agama dan temporal mereka. Masjid juga mengarahkan hubungan yang dimiliki umat Islam dengan lingkungannya sesuai dengan hukum Islam yang diturunkan. Masjid juga digunakan untuk ikatan komunis dan merupakan rumah bagi banyak seni Islam, termasuk kaligrafi. Masjid juga seringkali digunakan untuk pendidikan agama. SM Entertainment juga sebelumnya dikecam karena menggunakan wawancara kuil Imam Hussein AS sebagai latar belakang salah satu panggung Make a Wish Birthday Song NCT U di sebuah acara musik. Teks Arab di kuil terlihat jelas di sebagian besar bidikan tampilan. Umat Muslim telah berbicara tentang betapa menyinggungnya hal tersebut dalam budaya umat Islam. Imam Hussein itu tewas dalam pertempuran Karbala yang dianggap sebagai peristiwa paling tragis dalam sejarah umat Islam. Umat Muslim juga mengingat pertempuran setiap tahun sebagai Asyura, di mana orang-orang meluangkan waktu untuk berduka atas kehilangan Imam Hussein dan rekan-rekannya. Ungkapan bahasa Arab yang terlihat di panggung pertunjukan musik NCT U juga berbunyi, "Salam sejahtera bagi orang kelima dari jubah, damai besertanya yang jenuh dalam darahnya." Ungkapan bahasa tersebut merujuk pada pembantaian berdarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya nih guys, 3 anggota subunit dari NCT U juga dikecam dikarenakan apropriasi budaya. Selama salah satu penampilan grup untuk panggung di M Countdown Mnet, para anggota terlihat melambai ke arah kamera. Taeyong di sana terlihat meletakkan ibu jari dan jari telunjuknya bersamaan dan memutar kepalanya. Itu sangat mirip dengan tarian tradisional India dan banyak orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Taeyong dianggap sebagai pengejekan. Segera setelah itu, Seojun juga terlihat meniru gerakan tangan dengan tangan kirinya dan juga memutar kepalanya. Shotaro juga bergabung dengan mereka, memutar kepalanya dengan cara yang sama. Ketiga member dari NCT tadi mendapatkan banyak kritikan dikarenakan ketidaksensitifan mereka karena menari adalah bagian penting dari budaya India. Sampai saat ini SM Entertainment belum merilis pernyataan tentang masalah tersebut dan meskipun demikian para penggemar K-pop terus mengungkit ketidakpekaan budaya SM Entertainment seperti yang diperlihatkan terutama dengan NCT U dengan menggunakan trending hashtag SM Stop Disrespecting Islam di Twitter.
Oke. Tadi kita udah melihat beritanya seperti apa ya. Itu emang agak sensitif sih karena ini sudah menyangkut tentang agama dan juga budaya gitu ya. Banyak sekali idol-idol K-pop yang terjerat masalah tersebut sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk menghilangkannya gitu. Salah satu contohnya adalah kayak Blackpink misalnya ya, terutama di bagian Lisa yang How You Like That. Ya, kalian pasti tahu dong ya tentang hal itu. Dan itu ngebuat banyak sekali orang-orang India kayak nggak terima gitu. Dan akhirnya YG Entertainment mengambil keputusan yang tepat untuk menghilangkan bagian tersebut. Nah, khusus untuk yang SM Entertainment ini juga masalahnya nggak kalah sensitif gitu ya. Ini masalahnya sangat-sangat sensitif banget gitu. Oke, sebelum aku berkomentar, coba kita lihat dulu bagaimana komentar dari para netizen. Let's we see together. Oke, ini ada yang bilang kalau gini SM harus ngambil tindakan ya, atau mungkin mengalah. Apalagi ini kan nyangkut agama ya, yang notabene sangat sensitif gitu. Padahal udah diprotes dari waktu promosi, tapi dianggap angin lewat dan sekarang malah dijadi merchandise. Moga SM Entertainment sadar gitu. Next. Ya jelas banyak yang nggak terima dari kalangan muslim atas semua ini. Wajar dan pantas semua itu dikritik. Semua orang yang beragama muslim pasti tersinggung agamanya digituin. Apalagi ada yang mirip Ka'bah gitu ya, rumah Allah. Harusnya ini agensi sadar buat udah berapa kali juga buat skandal. Terus nggak belajar dari masalah yang sudah terjadi kah? Kehabisan konsep merch kah? Makin sini makin menjadi-jadi nih agensi ya. Nggak mikir dulu apa sebelum ini toleransinya dikemanain gitu ya. Meresahkan banget. Gue harap dikonfirmasi secepatnya. Hal ini jangan hanya diem-diem seakan-akan Tuli nggak ada apa-apa. Right? Lanjut. Padahal dari kemarin loh udah diprotes ya, mulai dari konsep musik video, panggung musik show, sekarang masih aja kekeh. Sumpah kesel jadinya kayak gini. Next. Parah-parah, harusnya semua orang dalam agensi yang ngurus comeback mereka pengetahuannya luas dong ya. Grupnya juga harusnya bisa tentang konsep ini gitu. Nah, dari dulu udah kontroversial gitu, tapi belum ada permintaan maaf juga dari SM Entertainment. Next, sebenarnya yang dibilang mirip Ka'bah itu gambar aslinya berbentuk heksagon nih guys. Di foto, atas itu cuma kelihatan dua sisinya doang gitu. Tapi memang si SM Entertainment bener-bener sih ignoran banget. Kayak nggak ada konsep lain yang nggak mengarah ke religion dan juga culture. Next, bukannya ngebelain soal merchandise ya, karena memang beberapa salah panggung bisa aja terjadi gitu ya. Masalahnya kan temanya emang Timur Tengah ya, dekorasinya bentuknya kayak gimana dong, karo nggak gituan gitu ya. Bukannya bangunan di Timur Tengah kayak gitu ya kebanyakan. Aku sih nggak beli juga begituannya. K-popers jalur pengamat konsep silahkan arguing sama SM Entertainment, tapi nggak usah ngehujat NCT gitu ya. Perusahaan yang bikin dan perusahaan juga yang ngejual. Oke, lanjut. Soal musik video Make a Wish, aku masih biasa aja sih ya. Soalnya itu kan ngambilnya dari budaya Timur Tengah gitu ya, yang kebetulan diadaptasi dari arsitektur Islam gitu. Karena memang Islam berasal dari sana. Nah terus fans Muslim dari Timur Tengah juga menganggap itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Tapi soal pin ini aku udah no comment deh ya. Aku yang citizen, but SM is going too far gitu. Dan soal komenan yang nanya kok grupnya nggak nentang. Jud, anak NCT itu nggak selalu tahu merchant apa yang dirilis oleh SM Entertainment. Mereka taunya pas udah dijual gitu. Bahkan kadang tahu juga dari para penggemar. Dan ini ada salah satu pendapat dari seorang si Jenny yang ngebuat sebuah thread di Twitter. Ini threadnya lumayan banyak di repost, di retweet maksudku. Banyak banget dan banyak juga yang komen. Coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari si Jenny ini. Let's we see together. Dia di sini ngawalin threadnya dengan menuliskan Why NCTzen look bahlul right now gitu ya. Thread penjelasan dan tabayun buat lu semua yang ikut-ikutan. Tahu nggak, selain beragama, butuh iman, lu semua juga butuh akal. Kesehuman diciptakan dengan akal oleh Allah dan Rasulullah mengajarkan dan di dalam Al-Quran memerintahkan kita jika datang satu berita harus tabayun dulu. Karena gue umat Rasulullah, gue mau praktik tabayun di sini. Alright, so let's switch together lagi. Jadi gue udah catat poin-poin yang lu permasalahkan di trending tadi ya. Gue pikir astaga apalagi nih SM Entertainment. Oh ternyata gara merch NCT, Make a Wish yang kalian kira itu Ka'bah gitu ya. Jadi poin-poinnya adalah yang pertama, merch NCT mirip Ka'bah. Yang kedua, musik video yang terdapat unsur masjid. So, here we go. Kaum bahlul, oke. Oke, santai. Yang pertama adalah merchandise mirip Ka'bah gitu ya. Oke, gue bakal jelaskan apa itu Ka'bah. Ka'bah itu singkatnya adalah kiblat umat muslim, right? Kalau kita semua salat menghadap harus
ke kiblat alias ke Ka'bah gitu ya. Banyak umat muslim yang bermimpi melihat Ka'bah secara langsung, termasuk gue dan juga keluarga gue. Aku juga berharap sih. Lanjut, apakah ini Ka'bah ada di tangan gue? Apakah semua kotak berbentuk kubus adalah Ka'bah dan lu nggak boleh pakai itu karena itu menghina Islam gitu ya? Kalau gue sih nggak tahu. Kalau lu, nah tuh harusnya kalian marah juga nih, ada yang jual celengan bentuk Ka'bah. Persis bukan debat, yang dari bentuknya aja udah beda. Jadi udah clear ya masalah Ka'bah gitu katanya, dan properti musik video Make a Wish. Kalau ada yang mau debat gue silahkan gitu ya. Ayo, yang mau debat sama dia langsung aja ya. Yang kedua, musik video punya unsur masjid. Well, gue mau ngakak ya lihat opini kalian. Gue kayak ngerasa, ya Allah, apakah mereka nggak cari tahu ya apa yang mereka omongkan gitu ya, asal bunyi doang gitu. Oke ya, sekarang gue mau lu harus bedakan mana Islam dan mana budaya Arab. Lu harus bedain dulu karena budaya Arab belum tentu ada di ajaran Islam. Dan ajaran Islam belum tentu ada di budaya Arab. Itu yang harus lu pegang gitu. Islam itu agama atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan budaya Arab itu adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari Arab. Perumpamaan gue kayak gini ya, nggak semua ucapan orang Arab, katakanlah dia bilang lu bego, itu lu harus aminin karena itu bukan doa, bukan juga dari Al-Quran gitu. Sekarang lu lihat, gue search di Google Arabic door, dan di situ muncul ornamen dan desain pintu yang mirip dengan masjid. Oh no, itu bukan pintu masjid, tapi memang itu desain arsitektur Arab dan Persia, dan itu juga bukan berasal dari ajaran agama Islam. Nih, DM-nya udah jelas katanya ya, nggak ngerti bahasa Inggris pakai Google Translate, belajar bahasa Inggris biar nggak dibodoh-bodohi gitu ya. Karena yang gue lihat itu asal dari luar Indo semua tweetnya. Orang Indo biasanya ikut-ikutan gitu, nyari tahu belakangan. Jadi, apakah itu masjid? Bukan karena tempat syuting Make a Wish nggak diwakafkan gitu, nggak ada orang sholat 5 waktu di situ gitu, nggak ada orang sholat Jumat di situ, jadi itu bukan masjid gitu. Hanya lokasi syuting yang memiliki arsitektur Arab gitu. Oke, next. Masjid-masjid yang dibangun kebanyakan menggunakan arsitektur budaya Arab. Apakah arsitektur Arab itu hanya boleh dipakai di masjid? Ya nggak juga ya. Semua bisa, even kalau mau bikin di rumah lu sendiri, gue takutnya lu datang di rumah gue terus lu bilang gue kafir gitu ya, WK. Soalnya ya rumah gue pintunya kayak gitu juga bro. So itu aja sih yang bisa gue bagi ke lu semua. Gimana? Kalian sudah merasakan oke? Iya, makanya tobat ya. Even NCT dan staff mereka non muslim, tapi lu jatuhnya fitnah ke sesama manusia. Kalau mereka nggak ridho, selesai lu nanti di hari Isab gitu katanya. Makanya gue kan udah sering banget nih bilang thinking before do, jangan thinking after do. Kan gini jatuhnya, lu atas semua. Gue kasihan gitu ya sama kalian semua. Terlebih buat lu yang nyebar ini pertama kali, ya Allah, semoga Allah memberikan lu rezeki melimpah biar nggak gampang iri gitu katanya. Oh ya, terus bilang kalau SM dan bujang-bujangan menghina saudara kita di Uighur gara-gara portal berita yang mengaitkan Nyai mau kerjasama bareng salah satu perusahaan yang menyokong genosida Muslim Uighur. Itu baru dari pihak sana yang nawarin, itu belum tanda tangan kontrak lo guys. Jadi please banget jadi citizen yang cerdas, percuma. Oke, itu adalah pendapat dari si Jenny tadi. Kalau kalian sendiri gimana nih melihat pendapat dari si Jenny tadi? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya atau bagaimana? Adakah dari kalian yang mau berpendapat yang lain? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau aku sendiri ya gini ya, pas ngelihat kesan pertama sih emang nggak munafik ya, kita nyebutin bahwa musik videonya memang seperti itu gitu, mirip kayak masjid gitu. Tapi ternyata emang setelah diteliti gitu ya, diteliti dari storyline dan juga konsepnya, mereka kan pakai konsep yang Aladdin gitu ya. Berbicara tentang Aladdin gitu ya, Aladdin ini kan asalnya kalau nggak salah dari Timur Tengah kan, yang mana kalau di Timur Tengah itu arsitekturnya menggunakan arsitektur Islam gitu. Tapi yang mungkin gitu ya, SM Entertainment di sini perlu memberikan klarifikasi gitu supaya orang-orang tidak salah paham lagi gitu. Karena ini masalahnya juga bukan masalah yang sepele juga gitu. Banyak orang yang menurut aku mungkin ada hal yang perlu diluruskan di sini. Kalau aku sih nggak berani terlalu komentar banyak gitu, karena ini tuh masalahnya sensitif banget guys, masalah agama gitu. Jujur nggak berani juga sih, soalnya kalau salah-salah ntar kita habis juga gitu. Oke. Kalau kalian mungkin mau berkomentar, tolong komentar kalian mungkin nanti dipertimbangkan dulu ya, apakah itu komentarnya baik atau enggak. Soalnya salah nanti kalian dihujat guys. Oke, kita harapkan SM Entertainment dapat speak up tentang masalah ini dan juga semoga masalah ini dapat segera diselesaikan. Oke, see you next time di video berikutnya. I'm Yusuf K. pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuf K. pamit. Annyeong. Gamsahamnida. Dulu.